Beberapa masalah yang terjadi saat puasa adalah satu, memang halitosis. Kondisi kita berpuasa tidak mengunyah, tidak melakukan aktivitas, frekuensi ludah untuk keluar karena makanan itu menjadi lebih rendah, sehingga mulut, rongga mulut terasa lebih kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nahdiyin dimanapun kalian berada. Yuk tetap semangat ya untuk bulan puasa di hari yang kesekian nih. Saya sampai lupa ngitungnya. Oke, bersama saya Ulia Nisa Dewi yang akan memandu acara pada hari ini. Bersama saya seorang narasumber juga dari Fatayat Surabaya. Assalamualaikum Dr. Gigi Masriana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat Nahdiyin, kali ini benar-benar spesial. Karena apa? Narasumber kita langsung datangkan dari dunia kesehatan, seorang dokter gigi. Jadi beliau ini adalah koordinator bidang kesehatan di Fatayat NU Surabaya. Dok, sehat-sehat dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini demi sahabat Nahdiyin ya. Jadinya menyempatkan diri dari sela-sela pekerjaan yang sangat sibuk nih ya dok ya. Oke, Dokter Masriana, kita mau nanya nih langsung ya pada topik. Dok, sesuai dengan bidang jenengan ya. Jadi kita mau nanyain tentang kesehatan mulut dan gigi. Apa sih dok sebenarnya masalah yang sering terjadi di rongga mulut kita ini dok? Boleh kita kasih tahu? Baik, sahabat-sahabat Nahdiyin, beberapa masalah yang seringkali timbul dalam rongga mulut kita yaitu satu, sebabnya karena gigi. Ada yang gigi berlubang, ada yang gigi goyang, ada yang gigi miring, ada yang sebabnya karena jaringan periodontalnya, jaringan penyangga giginya. Oh gitu. Yang membuat gigi itu menjadi goyang, kemudian ada yang bengkak, mukusnya turun. Banyak hal yang membuat masalah dalam rongga mulut. Selain rongga mulut, gigi dan jaringan penyangga, juga ada masalah di lidah. Lidah juga dapat bisa. Lidah juga. Dia memiliki konsistensi seperti papila, seperti bulu-bulu halus itu yang membuat sisa makanan akan menempel di area papila. Sehingga terciptalah masalah pada rongga mulut. Tidak hanya gigi, tidak hanya jaringan penyangga, tapi lidah juga. Itu yang kadang kita nggak tahu ya. Taunya sih kalau misalnya sakit ya udah di gigi aja. Kita nggak tahu kalau ternyata lidah juga penyebab juga ya dok. Bisa sebabnya. Oke, baru tahu nih. Waduh, banyak yang saya nggak tahu nih sahabat. Banyak sekali, masya Allah. Baik dok, masuk di bulan Ramadan ini ya. Kendala apa aja sih yang sering kita dapetin nih, yang kita alami dengan kondisi mulut kita saat kita berpuasa itu dok? Nah, sahabat-sahabat Nahdiyin, beberapa masalah yang terjadi saat puasa adalah satu, memang halitosis. Halitosis ini apa itu halitosis? Bahasa lain dari bau mulut. Bau mulut. Baik. Kondisi kita berpuasa tidak mengunyah, tidak melakukan aktivitas, maka frekuensi dari ludah ini semakin berkurang. Frekuensi ludah untuk keluar karena makanan itu menjadi lebih rendah, sehingga mulut, rongga mulut terasa lebih kering. Karena lebih kering, mulut akan lebih kerasa tuh. Betul sekali. Yang kedua, halitosis karena giginya berlubang. Gigi berlubang pun juga penyebab memiliki bau mulut. Siap. Selain karies gigi berlubang, juga ada konsumsi makanan kita gimana jumlahnya itu kan sedikit, sehingga jumlah dari air ludah, air liur kita itu juga semakin rendah. Sehingga membuat rongga mulut menjadi kering dan membuat halitosis. Nah, ketika puasa jelas sekali tidak ada makanan, kita tidak mengunyah dan sebagainya, maka pasti ada bau mulut yang terpancar dari rongga mulut kita. Nah, halitosis ini bisa kita berikan mengurangi halitosis dalam rongga mulut kita. Bisa lewat kita berkumur. Bisa menggunakan air saja, air garam hangat ataupun obat kumur.
Yang kedua, menggosok gigi. Menggosok gigi. Menggosok gigi ini ketika kita puasa harus dilakukan setelah makan sahur. Bukan setelah kemudian kita sudah niat sahur, sudah niat puasa, kemudian kita tunggu beberapa saat baru kemudian sikat gigi, tidak. Dengan begitu sisa makanan masih ada di dalam rongga mulut ya. Sisa makanan yang menempel ini juga akan memicu kita untuk halitosisnya tuh. Nah, sisa makanan yang menempel inilah yang akan membuat halitosis. Maka bersihkan rongga mulut langsung setelah makan, sesegera mungkin setelah kita makan sahur. Untuk mengurangi bau mulut. Setelah dibersihkan jangan lupa flossing. Istilah apa lagi tuh, Dok? Flossing itu benang gigi. Menggunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi itu membantu membersihkan area yang tidak dijangkau oleh sikat gigi. Membersihkan gigi di bagian sela-sela itu akan membantu sisa makanan yang menempel di sela-sela untuk bisa dikeluarkan. Gitu ya. Dengan flossing juga bisa mengurangi resiko karies, resiko gigi berlubang. Sehingga resiko untuk gigi berlubang atau sakit gigi juga lebih rendah dengan flossing. Gitu ya, bisa. Lalu yang ketiga, mengurangi halitosis bisa dengan sikat lidah. Saya baru tahu ternyata ada kendala juga ya, di lidah ini ternyata butuh disikat juga ya, Dok ya. Betul. Bagaimana itu, Dok? Boleh dong. Nah, sahabat-sahabat hadirin bisa menggunakan bulu sikat yang biasa Anda gunakan di rumah dengan catatan bulu sikatnya halus, kemudian disikat saja seperti biasanya di area lidah searah. Nah, atau kalau di sikatnya ada kepala sikat ini ada bagian lengkung-lengkung di bagian belakang sini, bersihkan di area tersebut. Nggak boleh ya, bolak-balik itu nggak boleh ya? Lebih baik searah ya, karena arahnya papila juga arahnya mengarah ke bagian pangkal. Nah, jadi dengan membersihkan area lidah searah saja akan lebih baik. Siap. Ini ngomongnya nggak takut nih, takut agak kenceng. Kenapa? Biar halitosisnya nggak kemana-mana nih ya, sahabat ya. Itu tadi berarti sikat lidah juga kalau bisa dilakukan setelah selesai kita makan ya, segera. Jadi setelah gosok gigi baru gosok lidahnya. Betul sekali. Tapi nggak hanya gosok gigi dan gosok lidah. Ada lagi, Dok? Ada lagi. Wow, saya baru tahu. Apa tuh, Dok? Seperti yang kita ketahui, sahabat Nanain menggunakan siwak. Nah, siwak ini juga membantu mengurangi halitosis yang ada di rongga mulut kita. Betul sekali. Nah, bagaimana? Karena Dok? Bentuk siwak ini lurus saja, maka hanya menjangkau beberapa bagian saja. Tidak sampai di bagian belakang, tapi hanya sampai di bagian depan. Karena posisinya lurus ya, dan dia tegak. Beda dengan sikat gigi yang memang dia berbentuk setengah. Sudah didesain semacam ini. Setengah L ya ini ya. Jadi, karena untuk siwak sendiri bentuknya tegak, maka dia hanya menjangkau di bagian depan saja. Prakteknya gimana tuh, Dok? Nah, buka dulu bagian siwak, kulit kayu siwaknya. Dibuka, dikupas. Nah, kemudian digigit sampai serabut-serabutnya keluar. Nah, setelah digigit sampai serabut keluar, maka baru disikatkan. Di gigi-giginya. Betul sekali. Di bagian mana yang bisa dijangkau, itu yang disikat. Bagian bawah juga sama. Ingat, satu arah dari gusi ke giginya. Dari merah ke putih. Sama seperti kita menggosok gigi menggunakan sikat. Gitu. Nah, karena memang dia hanya beberapa bagian saja, ya hanya bagian itu yang disiwak. Tetapi siwak ini juga memiliki aroma yang khas ya, sehingga halitosis itu berkurang banyak. Boleh. Jujur saya sendiri belum pernah lupa siwak. Sering dengar. Harus coba ini. Harus coba. Iya, mau coba deh. Mungkin ini boleh saya ya, buat silakan. Saya boleh. Tapi nggak satu, Dok. Serusin. Iya, keluarga saya banyak, Dok. Boleh, tinggal pesen ya. Baik, Dok. Tadi kan katanya untuk sikat lidah dengan siwak itu satu arah. Berarti gosok gigi juga satu arah kah atau bagaimana? Betul sekali. Mungkin bisa dikasih tahu, Dok, dipraktekkan biar sahabat Nadine juga paham bagaimana untuk menggosok gigi dengan benar dengan sikat. Baik, sahabat-sahabat Nadine, pertama sebelum kita menyikat gigi, kita memilih sikatnya dulu.
pastikan kepala sikat ini lebih kecil daripada bagian bawah. Oke. Nah, lebih besar dari ini biasanya ujung kepala sikatnya lebih besar. Oh. Sehingga dia sulit menjangkau di bagian Yang belakang-belakang. Nah, kenapa dia posisinya lebih kecil? Karena semakin ke belakang, sudut rongga mulut kita semakin mengecil. Menyempit. Nah, sehingga perlu kepala sikatnya yang lebih kecil. Kecil. 2, memilih bulu sikat yang lembut, halus. Oke. Ketika ada bungkusnya, tertulis soft, medium, dan hard. Pilih yang soft saja. Betul sekali. Lalu pilih bulu sikat yang lurus saja. Oh, iya. Kemudian ukur panjang bulu sikat dari depan hingga ke belakang mencakup 3 gigi depan. 1, 2, 3 gigi depan. Diukur. Oh, ini cukup untuk gigi saya. Maka Anda menggunakan itu. Oh, ternyata ini lebih dari 3 gigi. Tips memilih sikat gigi, guys. Baru tahu saya, guys. Oke, Dok. Setelah memilih sikat gigi, sekarang cara menyingkatnya. Baik. Oke. Ini adalah model pop-up kita hari ini. Sahabat-sahabat, buka dulu rongga mulutnya. Bagian tengah dibersihkan. Maju mundur, maju mundur. Maju mundur, maju mundur ke bagian belakang. Bagian dalam, tempelkan bulu sikat di gusi, tekan, dorong ke atas. Tempelkan bulu sikat di gusi, tekan, dorong ke atas. Satu arah. Semuanya satu Jadi arah. yang pertama justru yang sini ya? Ya, di bagian tengah gigi. Ini yang bagian untuk mengunyah. Oke. Mengunyah di bagian tengah. Karena mengunyah bagian tengah dan ini juga memiliki anatomi seperti bukit dan jurang, maka bagian sini seringkali sisa makanan akan menempel, sehingga perlu dibersihkan pertama kali. Maju mundur cantik ya gerakannya ya. Oke. Setelah di bagian bawah, bagian dalam dibersihkan satu arah. Siap. Lalu bagian atas, maju mundur, maju mundur. Kemudian disikat di bagian dalam, tempelkan bulu sikat di gusi, tekan, dorong ke bawah, tekan, dorong ke bawah, tekan, dorong ke depan, dari gusi ke giginya, sampai semua bagian disikat. Nah, lalu bagaimana bagian depan? Nah, ini yang sering saya salah ya, bukan sering, selalu. Saya awal sekali pasti yang bagian depan, Dok. Sahabat juga kayak gitu kah? Sama kayak saya? Banyak teman. Nah, ini yang menjadi permasalahan di sahabat-sahabat yang lain. Ketika gigi kontak begini lebih sering menggosok. Iya, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Iya, gerakannya begitu. Sehingga gusi-gusi daerah sini turun. Gusi dan giginya turun. Akhirnya giginya tampak memanjang. Orang Jawa bilangnya modot. Waduh. Nah, ini yang menjadi salah persepsi sahabat-sahabat. Oh. Buka dulu rongganya agar titik, mendapatkan sudut yang lebih besar. Baru kemudian sikat dari gusi ke giginya. Salah dari lagi saya suka mengatup baru digosok. Iya. Salah saya. Oke. Nah, dari atas juga sama, dari gusi ke giginya, dari bawah ke atas ke bawah, satu arah semuanya. Masya Allah, bakal lama ya? Bakal lama, tetapi bersih. Oke. Nah, ketika gigi kontak begini, maka sudut rahang akan mengecil sehingga pasti akan melakukan sikat maju mundur cantik. Ini yang menjadi salah persepsi. Salah semua saya, guys. Sekali kasus-kasus di mana ada bagian leher gigi ini yang menjadi berlubang dan merasa ngilu. Itu yang memicu gerakan-gerakan yang salah ya. Gerakan cantik kan ya. Oke. Waduh, saya selama ini dari saya lahir, waktu pertama kali gosok gigi sampai segede ini, setua ini, tetap kayak gitu tadi, Dok. Saya ngatupin gigi saya, baru saya gosok. Ternyata itu salah, guys. Nah, perlu sahabat-sahabat yang rubah caranya. Dengan kita podcast kita hari ini, semoga ilmu ini menjadi manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Nah, semoga. Setelah tahu, ayo kita rubah caranya. Baik, siap dokter, makasih, Masya Allah. Luar biasa ya, NU Surabaya ini sampai mendatangkan dokter gigi loh, Masya Allah. Sampai segitunya loh sahabat, memikirkan kesehatan kita. Tidak cuma kesehatan iman Islam kita, tapi juga kesehatan mulut kita, mendatangkan dokter gigi. Masya Allah. Dok, lagi ya. Monggo. Ini di bulan puasa nih. Yes. Itu tadi ya, halitosis.
seperti yang dokter tadi jelasin, kita kan tidak ada gerakan mengunyah, nggak ada makanan masuk, akhirnya kan bau mulut ini semakin terasa. Betul Bau sekali. kasturi, surga kita itu kemana-mana ya kan. Nah, untuk mengatasi, ada nggak sih dok dari segi kesehatan gitu ya, untuk mengurangi bau mulut, aroma mulut kita itu saat berpuasa? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, satu, mengurangi bau mulut dengan berkumur. Berarti kumurnya, Dengan air. oke, Boleh air satu. saja, air matang, air garam, ataupun menggunakan obat kumur. Yang kedua, membersihkan menggunakan sikat. Oh, 2 kali iya, iya, sehari iya, tadi dengan sudah. pasta gigi berfluoride. Ya itu tadi ya, pas sahur sama buka. Setelah Setelahnya. setelah sahur dan malam mau tidur, bukan setelah buka. Oh gitu. Tapi justru mau tidur malam. Oh. Sikat gigi 2 kali sehari. Setelah sarapan pagi dan malam mau tidur. Karena kita kondisinya sedang Ramadan, Puasa. maka setelah sahur kita bersihkan. Hmm, Setelah itu yang kedua sama, mau tidur malam. Nah, baik. setelah sikat gigi kemudian sikat lidah. Oh ya, tadi ya Sikat sudah gigi. urutannya tadi. Nah, Oke. Kemudian dicek ke dokter gigi, ada tidaknya gigi berlubang yang menjadi sumber dari halitosis. Ada tidaknya penyakit dalam kita seperti penyakit lambung, diabetes dan sebagainya. Mm-mm. Perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk tahu bahwa dari mana bau ini. Oke, baik. Baik. Alhamdulillah sahabat Nahdiyin, ini tadi tentang kita bincang-bincang tentang kesehatan mulut dan gigi kita. Jadi kalau saya sendiri akhirnya semakin tahu nih dok, gimana cara menggosok gigi yang benar. Ternyata ada juga gosok lidah dan bersiwak. Nah, mudah-mudahan wawasan kita pada hari ini bisa menjadi ilmu baru yang bisa kita amalkan buat kita dan juga keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Terima kasih atas kedatangannya dok. Sama-sama. Masya Allah, barakallah. Baik sahabat Nahdien, jangan lupa yang belum subscribe, monggo di subscribe ya channel YouTube kita ini, Nahdlatul Ulama Surabaya atau NU Surabaya. Dan mohon tinggalkan jejak cinta kasihnya, like, share, dan juga komen-komen ya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.